Mungkin seringkali kita mendengar dan mengetahui tentang studi-studi akademik yang membahas politik Indonesia dalam konteks politik formal. Misalnya tentang strategi pemenangan, kampanye politik, marketing politik, media sosial, dan lain sebagainya. Cuman yang menarik dan unik dari buku ini adalah buku ini mencoba untuk membahas aspek dari politik informal, yaitu bentuk-bentuk gerakan yang dilakukan oleh baik itu calon kandidat ataupun parpol untuk memenangkan pemilu dengan cara-cara di luar yang nampak pada umumnya, seperti halnya politik uang, broker politik, maupun lewat politik transaksional. Nah, hal tersebutlah yang menjadi kajian unik dalam buku ini. Oke, yang pertama adalah kita mencoba untuk membahas dulu mengenai konteks iklim dari politik di Indonesia. Kita ketahui bahwa pada dasarnya politik uang itu memang terjadi akibat dari terbukanya keran demokratisasi semenjak masa reformasi, di mana partai mulai memasuki arena politik secara bebas dan akhirnya banyak artikulasi kepentingan yang dibawa oleh partai-partai tersebut. Namun dampak di balik itu, menurut Burhanuddin Muhtadi, ketika keran politik tersebut terbuka, nyatanya permainan politik uang pun mulai merebak, mulai banyak terjadi dan akhirnya menjadi suatu hal yang lumrah, utamanya dalam iklim politik di Indonesia saat ini. Nah, konteks yang kedua adalah berbicara soal masyarakat, yang pada akhirnya membuat politik tersebut menjadi seolah lingkaran setan yang tidak hanya bergulir pada tataran elit namun juga di masyarakat. Nah, konteks yang pertama mungkin kita bahas mengenai korupsinya dulu. Charles Caleb, seorang penulis, mengatakan bahwa korupsi itu seperti bola salju. Ketika dia berputar, itu akan semakin besar. Artinya, korupsi bukan lahir dari ruang hampa, dia lahir dari salah satu bentuk mungkin keserakahan yang dimiliki oleh manusia yang pada akhirnya membuat mereka ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Nah, yang menjadi problematika saat ini adalah karena ongkos biaya politik yang mahal, korupsi bukan lagi dianggap sebagai keserakahan, namun lebih kepada kebutuhan atau need. Konteks need ini menjadi sangat menarik. Pasalnya, kebutuhan ini lahir yang diakibatkan oleh sistem demokrasi itu sendiri atau sistem elektoral itu sendiri yang berjalan di Indonesia saat ini. Karena ongkos politik yang mahal, politik transaksional yang dikeluarkan cukup banyak, yang pada akhirnya membuat para calon kandidat memerlukan ongkos atau biaya yang mahal pula untuk istilahnya membalikan modal yang mereka keluarkan untuk di kursi legislatif ataupun di kursi eksekutif. Oke, dan di masalah habituasi nyatanya semakin bergulirnya pemilu, habituasi mengenai politik transaksional ini pun terjadi di masyarakat. Artinya kan kita ketahui dalam sistem pasar pun tidak mungkin ada penawaran kalau tidak ada permintaan. Artinya terdapat akar masalah di sini yang membuat akhirnya persepsi mengenai politik uang itu menjadi hal yang lumrah. Bahkan ketika tidak ada politik uang dalam suatu pemilu itu menjadi suatu hal yang janggal. Karena pada akhirnya yang terbentuk adalah persepsi ketidakpercayaan kepada calon-calon kandidat. Karena itulah pada akhirnya kandidat membeli kepercayaan tersebut ya dengan transaksi uang atau transaksi materi. Begitupun menurutmu tadi bahwa politik uang itu seakan menjadi lingkaran setan yang tidak terputus karena praktik ini mengubah habituasi dan persepsi masyarakat yang akhirnya menganggap bahwa politik uang itu menjadi lumrah. Dan faktor terpenting yang membuat praktik politik uang dan transaksional itu menjadi mengakar kuat karena oligarki telah menjadi pemasok dana bagi para, contohnya misalnya kandidat kepala daerah untuk kasus pilkada. Dan pada akhirnya orang yang memberikan modal tersebut akan menjadi pengontrol, akan meminta bayaran atas apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Begitupun menurut Muhammad Arif Firgi dalam tulisannya Perburuan Rente Hantui Pilkada bahwa alasan pada akhirnya dimakluminya praktik politik uang karena masyarakat masih berkutat pada masalah ekonomi. Artinya salah satu akar masalah di negara berkembang seperti halnya Indonesia adalah memang kita belum selesai di masalah perut yang pada akhirnya membuat mayoritas masyarakat sulit untuk memilih secara rasional. Karena pada akhirnya rasionalitas tersebut yang belum tumbuh
akhirnya dapat dibeli dengan transaksi melalui politik uang. Di lain sisi, konteks kesenjangan dan kekayaan yang terpusat juga menjadi jawaban atas temuan dalam buku ini. Dan selanjutnya adalah mengenai kepercayaan yang dibeli oleh para kandidat. Nah, kita ketahui bahwa masyarakat juga memikirkan bahwa politisi-politisi yang maju di gelaran pemilu ini, apalagi calon-calon yang pada akhirnya menjual masalah materi atau mungkin masalah kekayaan, baik itu pebisnis, baik itu influencer, baik itu lokal strongman, orang kuat di daerah, pada akhirnya membutuhkan yang namanya ongkos politik. Nah, pada akhirnya inilah yang membuat akhirnya jaringan oligarki tidak hanya sebatas ingin mempertahankan kekayaan, akhirnya kebutuhan tersebut berubah menjadi menambah kekayaan. Yang awalnya cuma ingin mengembalikan modal politik, menjadi ingin meningkatkan kekayaan, kepemilikan yang dia punya. Akhirnya inilah yang mengakibatkan sistem elektoral atau mungkin konteks pemilu di Indonesia sulit untuk kemudian dituntaskan secara mengakar. Karena begitupun menurut Fukuyama bahwa uang itu memiliki kapabilitas sebagai kompensasi emosi. Artinya kebutuhan perut yang tidak dipenuhi di masyarakat ya dapat dibeli, dan pada akhirnya trust itu terbentuk karena adanya transaksional dari materi tersebut. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita memahami demokrasi yang terjadi di Indonesia. Kita tahu bahwa para founding father kita menganggap dan menginginkan demokrasi yang terbentuk di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi yang terbentuk dari esensi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Namun pada akhirnya yang justru terjadi adalah kita terjebak di demokrasi yang sifatnya prosedur. Kita terjebak di demokrasi yang pada akhirnya membuat kita memilih karena berdasarkan alasan-alasan yang non-rasional. Misalnya yaitu tadi masalah siapa kandidat yang memberikan serangan fajar, siapa kandidat yang kemudian mengatasnamakan agama, siapa kandidat yang kemudian mengatasnamakan citranya, dan pada akhirnya kita terjebak dalam dilematis apakah kemudian kita memilih dikarenakan kesadaran kita sendiri ataukah kita memilih dikarenakan ada faktor yang mendorong kita untuk memilih kandidat tersebut. Nah, ditambah lagi dalam konteks politik digital ya, era internet pada akhirnya membuat demokrasi itu semakin terpecah, artinya semakin terbentuk polarisasi yang diakibatkan oleh identitas yang ada di media sosial. Ini pun menurut Francis Fukuyama pun bahwa memang era media sosial dan media digital pada akhirnya yang harapannya justru dapat merekatkan yang jauh, justru pada akhirnya dapat semakin memecah belah masyarakat. Apalagi jika disusupi dengan politik identitas. Utamanya kita tahu kalau konteks negara kita ya cukup krusial dan cukup sensitif soal masalah-masalah identitas, baik itu agama, ras, golongan, dan lain sebagainya. Dan itulah yang menjadi salah satu peluang bagi orang yang tidak bertanggung jawab atau bagi kandidat yang tidak bertanggung jawab untuk menyalurkan isu tersebut. Pada akhirnya isu tersebutlah yang melahirkan kekerasan, kebencian, hoax, black campaign, dan segala macam bentuk-bentuk penyimpangan lainnya dalam proses pemilu. Nah, lalu bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Yang menjadi esensi terpenting adalah bagaimana untuk mengembalikan marwah dari demokrasi Pancasila itu sendiri. Karena kita ketahui nilai Pancasila sebenarnya sudah menjadi dasar atau esensi yang sebenarnya sudah menjadi jiwa dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena Pancasila terbentuk atas kepribadian atau jati diri bangsa. Maka dari itu, apabila kita coba kaji dari segi aspek Pancasila sebagai filsafat, yang pertama sebagai dasar ontologi bahwa memang Pancasila ini lahir dari jiwa. Artinya Pancasila ini menjiwai fitrah dari masyarakat Indonesia atau menjiwai kodrat dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena kita ketahui masyarakat Indonesia sebelum Indonesia terbentuk pun masyarakat Indonesia sudah mengenal yang namanya ketuhanan, sudah mengenal yang namanya toleransi, sudah mengenal yang namanya hidup komunal, sudah mengenal yang namanya demokrasi. Mungkin kalau untuk salah satu adat di Sulawesi melalui Tudang Sipulung dan segala macam lainnya.
Yang kedua, melalui dasar epistemologis, bahwa memang Pancasila ini tidak hanya sebatas nilai yang abstrak, tapi juga dapat dikaji melalui pendekatan keilmuan, atau dapat dikaji menggunakan pendekatan sistem pengetahuan yang bisa menyentuh berbagai macam aspek, baik itu ekonomi, sosial, budaya, politik, ideologi, dan berbagai aspek keilmuan lainnya. Dan yang terakhir adalah sebagai dasar aksiologis, bahwa memang nilai dari Pancasila itu merupakan nilai yang secara esensi merupakan nilai ideal atau nilai baik yang sepatutnya diimplementasikan atau diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Karena Pancasila, bentuk kedudukan Pancasila pun berfungsi untuk menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara, bagi kehidupan masyarakat, dan sebagai pedoman hidup atau way of life dalam masyarakat. Nah, itulah hal terpenting untuk mengetahui dari sifat Pancasila, bahwa memang Pancasila memang tidak bisa kita maknai secara parsial atau secara hanya sila per sila, karena memang Pancasila itu memiliki sifat yang pertama adalah organis. Artinya Pancasila tidak bisa dipandang hanya satu sila, karena Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang saling menjiwai dan dijiwai. Karena apabila kita memahami hanya berdasarkan silanya saja, akan terbentuk pemahaman atau pemikiran yang pada akhirnya menyimpang dari apa yang diinginkan oleh founding father kita. Misalnya contoh, ketika misalnya kita hanya menerapkan sila satu ketuhanan, yang terbentuk adalah teokrasi absolut. Ketika kita menerapkan yang namanya sila kedua saja mengenai kemanusiaan, maka yang terbentuk adalah kosmopolitan, yang pada akhirnya kita tidak punya identitas. Apabila kita menerapkan sila persatuan saja, yang terbentuk adalah chauvinisme. Dan apabila kita menerapkan sila keempat saja, yang akan terbentuk adalah demokrasi liberal. Dan yang terakhir, apabila kita menerapkan sila kelima saja, yaitu keadilan sosial, yang terbentuk adalah komunisme atau sosialis. Yang pada dasarnya memang Pancasila itu mengambil sisi positif dari setiap aspek yang ada di butir-butir silanya. Dan yang terakhir adalah sifat Pancasila, yaitu hierarkis piramida. Artinya Pancasila ini lahir dari hal yang sifatnya kebutuhan naluria atau fitrah manusia, yaitu yang pertama melalui ketuhanan. Karena memang sebagai manusia, hakikatnya kita memerlukan yang namanya sandaran atau kepercayaan. Hal tersebutlah yang kemudian memaknai sila pertama. Dan setelah tentang batinia dalam diri manusia, masuk ke manusianya, ke antar manusianya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam artian Pancasila juga mengatur bagaimana kemudian nilai yang baik dalam antar individu ke individu. Terus masuk ke sila 3, masalah sistem yang ada dalam masyarakat, itu persatuannya. Bagaimana kemudian Pancasila juga melihat tidak hanya hubungan individu, tapi hubungan secara luas ke masyarakat secara luas. Dan masuk ke sila keempat mengenai sistem dalam kemasyarakatannya, bagaimana sistem itu berjalan, yaitu ya dengan demokrasi. Dan yang terakhir adalah sila keadilan, yang di situ menjelaskan mengenai bagaimana kemudian tujuan dari sistem kemasyarakatan tersebut berjalan, yaitu untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya Pancasila itu sifatnya saling menjiwai dan dijiwai, dari sila 1 sampai sila 5, begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir, lalu bagaimana solusinya untuk menghilangkan klientelisme atau mungkin lingkaran setan yang terjadi dalam sistem elektoral yang berjalan di Indonesia. Sebenarnya ada 3 pendekatan yang saya pikirkan dan berdasarkan juga dari beberapa referensi. Yang pertama adalah struktur, bahwasanya memang kita melihat kelembagaan atau institusionalisme yang berjalan untuk mendukung demokrasi elektoral atau mendukung proses pemilu kita itu memang masih kurang kuat atau masih terjebak dalam hal-hal politis. Artinya masih terdapat dependensi yang kuat antara satu institusi dengan institusi lainnya. Seperti halnya kita lihat ya, kelembagaan penyelenggaraan pemilu pun masih bergantung secara politis atau secara kultur, masih bergantung dan juga masih memerlukan yang namanya partai. Karena lembaga yang seharusnya mengurusi masalah pemilu pun diputuskan melalui lembaga legislatif. Maka dari itu, struktur yang otonom atau independen itu ya diperlukan untuk kemudian memperkuat kelembagaan tersebut. Dan di dalam struktur tersebut pun harus didukung dengan kebijakan ataupun perundang-undangan yang tegas
agar tidak terjadi celah secara politis untuk kemudian menjadikan struktur tersebut atau lembaga tersebut dipolitisasi, utamanya untuk dalam hal pelaksanaan pemilu. Yang kedua adalah budaya. Dalam artian, budaya di sini adalah bagaimana menumbuhkan budaya politik masyarakat yang tidak hanya bersifat pragmatis, tapi juga bersifat rasional. Karena pada akhirnya budaya politik penting untuk terus diedukasikan, untuk terus disosialisasikan, karena lagi-lagi suatu masyarakat yang madani atau civil society akan terbentuk dengan lingkungan atau kultur yang baik pula, utamanya dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Maka dari itu, budaya menjadi salah satu hal yang penting juga, utamanya dalam konteks kultur di sini juga masalah kultur ekonomi, masalah kultur transaksi politik transaksional. Itu merupakan hal yang penting untuk kemudian difokusi dan juga diedukasikan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir adalah penegakan hukum yang tegas. Karena kita ketahui memang perundang-undangan sudah berusaha untuk mewadahi atau mengakomodir agar pemilu ini dapat berjalan sesuai dengan konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E bahwa pemilu itu harus berjurdil. Nah, namun penegakan hukum yang tidak tegas hanya akan memunculkan celah karena pada akhirnya politik uang itu lahir dari penegakan hukum yang kurang tegas. Karena yang sepatutnya misalnya tim sukses yang dicatat, misalnya yang terindikasi untuk melakukan politik uang pun tidak bisa dibuktikan baik itu syarat formil maupun syarat material, yang membuat akhirnya para calon mempunyai keleluasaan untuk tetap melaksanakan politik uang. Dan itu dari segi penegakan hukum. Jadi memang diperlukan penegakan hukum yang tegas yang tidak hanya memenuhi standar prosedural dari sistem demokrasi ini atau mungkin dalam proses pemilu ini, tapi diperlukan juga peraturan atau regulasi yang memang menyentuh aspek-aspek substansial agar pada akhirnya perundang-undangan berlaku, sentra gakumdu yang terbentuk itu tidak hanya menjadi wadah formalitas untuk memenuhi prosedur dari pemilu, tapi juga menjalankan tugas, menjalankan fungsinya sesuai dengan substansi yang diinginkan dari regulasi yang dibentuk tersebut. Mungkin itu resensi dari saya mengenai buku Demokrasi for Sale. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.